Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang strategi dalam mengikuti gebiar IPO ya di awal tahun 2025 ini. Nah, sebelum saya mulai, saya mau ucapkan Happy New Year ya buat teman-teman semua yang sabar atau setia ya untuk menonton channel saya. Dan juga mohon doanya ya untuk teman-teman, semoga One Stock Research ke depannya menjadi channel yang lebih bermanfaat dan juga lebih besar lagi. Nah, di sini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya dalam mengikuti IPO ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya strategi tersendiri, itu silahkan. Cuman di sini saya mau sharing terkait mungkin teman-teman ada yang belum pernah ya, atau mungkin pertama kali membeli saham IPO. Nah, di sini saya mau sharing terkait dengan pengalaman saya dan bagaimana cara saya pesan ya dalam memaksimalkan modal itu kayak gimana. Nah, di sini kalau kita lihat kan ada 8 ya saham yang akan listing ya, dan sekarang masuk ke periode offering atau penawaran umum. Nah, mungkin di sini yang paling fenomenal adalah saham Ratu dan juga CBDK, karena Ratu dimiliki Pak Hapsoro, yang CBDK dimiliki Pak Salim dan juga Pak Aguan ya. Nah, nggak cuma dua saham ini yang menurut saya menarik ya. Ternyata kalau setelah saya baca-baca ya, itu ada beberapa saham yang menurut saya menarik, seperti DGWG, HGII, terus dan juga Kesik ya. Ini menurut saya cukup menarik. Dan untuk saham-saham yang lain ya, itu sebenarnya menarik. Cuman kalau menurut saya mungkin pesannya dengan porsi yang lebih kecil. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus pahami sendiri bahwa kalau misalnya kita punya dana yang terbatas ya, misalkan dana kita di bawah 100 juta. Nah, bagaimana kita memprioritaskan agar kita bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak ya. Nah, di sini saya akan punya beberapa skema ya. Misalkan kalau misalnya kita punya dana di bawah 10 juta. Nah, untuk dana di bawah 10 juta, saya sarankan teman-teman fokus ke Ratu dan juga CBDK, karena dua saham ini yang kemungkinan berpotensi memiliki kenaikan yang cukup tinggi ya, karena di backingi dengan konglomerasi yang besar. Nah, ini jika kita punya dana 10 juta ya, itu teman-teman bisa pesan dua saham ini. Nah, jika teman-teman punya dana lebih dari 100 juta, mungkin caranya lebih berbeda lagi. Nah, menurut saya, pemesanan saham Ratu maupun CBDK itu nanti akan dipukul rata. Dalam artian, kita pesan 10 juta maupun 99 juta, itu penjatahannya sama. Sama kayak IPO AADI ya. Balik lagi, ini menurut saya, pendapat saya ya. Mungkin nanti kalau misalkan penjatahannya berbeda, saya mohon maaf ya. Cuman berdasarkan pengalaman yang ada ya, jika IPO ini sangat fenomenal atau sangat ramai ya, itu biasanya penjatahan di bawah 99 juta itu dipukul rata. Dan saya rasa Ratu maupun CBDK nanti akan sama. Makanya jangan jangan membuang uang kalian ya untuk bisa pesan sampai 99 juta atau 50 juta. Pesan aja mungkin 5 sampai 10 juta. Dan kalau misalkan punya dana 10 juta, fokus saja ke Ratu atau CBDK. Itu untuk teman-teman yang punya dana di bawah 10 juta ya. Nah, bagaimana yang punya dana 100 juta, misalkan 50 sampai 100 juta. Nah, buat yang teman-teman punya dana 50 sampai 100 juta, mungkin bisa dilihat atau di highlight ya di bagian periode penawaran. Nah, Ratu ini kan dia IPO periode penawarannya itu tanggal 2 sampai 6 Januari ya. Dan di tanggal ini itu ada beberapa barengannya. Yang pertama adalah YOII dan juga Kesik ya. Nah, ini dia periode penawaran itu sama dengan Ratu. Nah, kalau misalkan kita punya dana misalkan 50 sampai 100 juta, mungkin teman-teman bisa pesan aja Ratunya 10 juta dan sisanya bisa pesan ke Kesik. Untuk YOI sendiri bolehlah pesan dengan
porsi yang lebih kecil. Kalau saya lebih suka kesik. Kenapa kesik? Kalau kita lihat kesik dari segi PBV-nya itu sangat murah, pernya pun sangat murah juga. Itu kesik ya. Dan juga dari segi underwater pun cukup menarik ya, dibanding dengan Yoi. Di sisi lain juga kesik kalau kita lihat IPO umurnya itu cukup tinggi ya, sekitar 100M sampai 150M, sementara Yoi itu cuma 50M-an. Jadi nilai IPO-nya itu sangat kecil ya untuk Yoi. Nah ini balik lagi ini pendapat saya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya dana lebih dari 100 juta, mungkin range-nya di kisaran 100 sampai 500 juta. Nah, untuk yang punya dana di atas 100 atau 500 juta ya, itu mungkin bisa pesan ratu di atas 100 juta. Misalkan kita pesan ratu 400 juta dan juga sisanya itu adalah kesik ya, kita pesan 99 juta. Nah itu adalah cara atau strategi yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita punya dana 100 sampai 500 juta. Nah selanjutnya ini kan ada periode lagi ya, periode selanjutnya kalau misalkan nanti ya di tanggal 6 ketika penjatahan, terus tanggal 7 ya, tanggal 7 dana kita balik. Nah, itu kita bisa gunakan untuk pesan IPO lagi. Nah, pesan IPO-nya apa? Pesan IPO-nya ada dua di sini, teman-teman. Yang pertama adalah HGII dan juga BRRC. Nah, kalau menurut saya, itu kalau teman-teman pengen punya atau pengen dapat penjatahan saham yang banyak, teman pesannya itu HGII. Jadi HGI ini potensi dapat penjatahannya itu banyak. Kenapa? Karena saham yang ditawarkannya itu lebih besar. Dan juga HGI kalau nggak salah underwater-nya itu adalah broker asing ya. Kalau nggak salah itu OCBC. Dan juga satunya lagi itu CGS ya kalau nggak salah. Dan ini menurut saya cukup menarik ya, karena HGI ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang renewable energy ya, sama kayak brand. Nah, jadi ketika tanggal 6 di hari periode penawarannya Ratu, terus sama Kesik, itu kan biasanya itu kan jam 6 jam 6 sore itu udah kita tahu, oh kita dapat penjatahannya segini. Itu di tanggal 6. Nah, besok paginya tanggal 7 itu kita langsung bisa pesankan ya, atau kita bisa pesan menggunakan uang sisa dari penjatahan Kesik dan Ratu. Itu kita bisa buat pesan HGII dan juga BRRC sorry. Jadi kalau menurut saya mungkin akan taruh porsi lebih besar itu di HGII karena potensi untuk dapat penjatahannya itu lebih besar, dan BRRC sendiri mungkin porsinya lebih kecil ya, karena potensi dapatnya pun sedikit karena saham yang ditawarkan itu cuma 2,9 juta lot. Jadi strateginya itu seperti itu teman-teman. Jadi dana yang sudah dikembalikan dari proses penjatahan itu kita pesankan lagi untuk IPO di hari selanjutnya. Cuman tanggalnya itu harus berbeda. Tanggalnya berbeda gimana? Ini kan kalau kita lihat Yoi dan Kesik ini kan penawarannya kan berakhir tanggal 6, sementara HGI ini berakhirnya tanggal 7. Jadi ada selisih perbedaan tanggal. Ini yang bisa kita manfaatkan untuk istilahnya itu memperbesar ya modal kita untuk bisa ikut IPO selanjutnya. Nah, setelah kita pesan HGI, mungkin nanti di tanggal 7 atau sorenya lagi jam 6 itu kan dana kita udah balik ya. Udah balik dan kita tahu kita dapat HGI berapa lot. Nah, sisa dananya ini kita bisa manfaatkan atau kita bisa maksimalkan untuk pesan IPO CBDK. Nah, IPO CBDK sendiri kalau misalkan teman-teman dananya di bawah 100 itu pesannya dikit aja. Ya, pesan 10 jutaan itu menurut saya nanti akan dipukul rata untuk CBDK. Nah, sisanya buat pesan apa? Nah, sisanya sendiri mungkin teman-teman bisa buat pesan DGWG ya. Karena DGWG kalau teman-teman pahami
seperti yang saya jelaskan tadi di HGII itu saham ditawarkannya tinggi dan juga potensi mendapat penjatahannya lebih besar. Nah, di DGWG itu sama. Dia ini saham ditawarkan itu 8 juta dan juga pasti orang-orang di tanggal ini itu fokusnya itu beli IPO CBDK. Jadi IPO DGWG kemungkinan nanti akan menjadi IPO yang underestimate. Jadi potensi kita untuk mendapatkan penjatahan IPO di DGWG itu sangat besar. Nah, untuk teman-teman yang punya dana 100 sampai 500 juta, mungkin porsi untuk CBDK-nya itu dibesarin aja. Jadi kalau misalkan kita punya dana lebih dari itu, mungkin 80%-nya bisa dibelikan IPO CBDK. Nah, sisanya itu misalkan 20% itu bisa dialihkan ke DGWG ya. Nah, balik lagi nih strategi saya dalam mengikuti IPO. Nah, untuk obat dan juga YOI gimana? Untuk obat dan YOI sendiri, menurut saya kurang kurang bagus lah, dalam artian saya kurang suka terkait dengan sahamnya. Yang pertama, YOI itu IPO umurnya sangat kecil dan juga nanti kalau misalkan IPO-nya ada pun potensi penjatahannya itu sangat sedikit karena yang ditawarkan sangat kecil. Dan kenapa obat nggak diikutkan ya? Jujur saya nggak terlalu suka untuk IPO yang ownernya adalah seorang politik ya, dalam artian DPRD ya, karena biasanya setelah IPO itu sahamnya dibanting ya, seperti pengalaman IPO sebelumnya. Dan juga di sisi lain untuk underwriternya sendiri obat ini saya kurang kurang yakin karena dari dari cross check atau historical dari IPO-nya sendiri atau historical underwriternya itu nggak ada. Meskipun saya tahu underwriternya ini pernah ada kasus, makanya saya nggak tertarik untuk beli IPO-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa fokus ke saham-saham yang saya jelaskan tadi. Cuman saya balik lagi, apa yang saya jelaskan di sini adalah bersifat disclaimer ya. Mungkin teman-teman bisa pelajari lagi. Nah, selanjutnya saya akan juga menjawab ya tentang beberapa pertanyaan yang ada berkaitan dengan kelas ya yang akan saya buat ya mungkin di akhir Januari. Nah, kelas yang saya bahas ini akan berkaitan dengan bandarmologi ya. Nah, bandarmologi yang saya anut itu adalah bandarmologi yang menambah unsur makroekonomi dan juga unsur kepemilikan ya. Nah, misalkan contoh ketika saya tertarik untuk membeli saham Medco ya. Nah, ketika saya lihat saham Medco, saya lihat dari segi saham crude oil-nya ya, atau saham minyak mentah, harga minyak mentahnya. Nah, harga minyak mentah ini sudah menyentuh area support-nya ya. Dan kalau kita lihat dalam beberapa 1 bulan terakhir itu harga minyak mentah itu naik. Nah, selanjutnya saya lihat harga dan kalau kita lihat dari produksi minyak mentah sendiri sekarang udah mulai menurun. Nah, ini kan potensi harga minyaknya naik, makanya harga minyaknya naik karena produksinya turun. Ini kita lihat dari risetnya ya. Nah, setelah itu saya cross check lagi di saham Medco-nya. Nah, ternyata saham Medco ya, kalau kita lihat dari tanggal 18 ya sampai tanggal 18 ini mulai ada akumulasi teman-teman. Nah, ini saya pakai time frame 1 jam. Nah, di sini mulai tanggal 18 ini sahamnya mulai ada spike. Ada spike dan saya lihat ternyata ada yang akumulasi dengan broker IF ya. Broker IF. Nah, di sini saya buat resistennya di sini ya. Saya buat resistennya di sini mungkin di kisaran 1060 ya. Dan 1060 pun menjadi area pembelian dari IF ya. Jadi IF ini akumulasi. Jadi ketika Medco harganya nyentuh harga 1000 dan juga 1060 dan menurut saya yang nge-break resistennya itu juga IF ya. Karena average dia ini 1060 ya. Kalau misalkan dia
beli di harga bawah, seharusnya kan average-nya dia kan di bawah 1060, pasti dia ikut nge-break juga, nge-break resistennya di sini. Nah, si IF ini siapa? Si IF siapa ini ternyata kalau saya cross check ya dari data KSE-nya itu ternyata IF ini salah satu sekuritas yang dipakai oleh pemegang saham Medco ya. Nah, ini data dari KSE. Si IF ini ternyata sekuritas yang dimiliki oleh salah satu pemegang sahamnya Medco. Dan kalau kita lihat saham Medco ya, saham Medco setelah ke-break ya, ini di kotak kecil ini saya pakai chart daily ya, itu sahamnya mulai rebound. Dan sekarang menyentuh harga 1150 dan kemungkinan bisa naik lebih tinggi lagi, karena kalau kita baca ya atau riset beberapa orang ekonom atau orang yang paham dalam makroekonomi ya, ekonomis ya, itu mereka melihat bahwa oil di tahun 2025 ini menarik karena Donald Trump kepilih ya. Donald Trump kan dia kan lebih condong ke ekonomi yang lebih memakai energi yang kotor ya, dalam artian dia pakai oil, pakai batu bara gitu kan. Donald Trump ini nggak condong ke renewable energy. Makanya kalau kita lihat ya, harga oilnya ini menjelang Donald Trump dilantik tanggal 20 Januari ini, harganya ini cenderung naik. Nah, menurut saya Medco ini cukup menarik ya, karena ada akumulasi di bawah sini. Dan mungkin di sini ada resisten ya, di kisaran 1180, tapi menurut saya bakal ke-break karena akumulasinya di bawah ini cukup besar ya, sampai ke 70-80 miliaran. Dan potensi target Medco ya menurut saya itu di harga 1.300-an. Dimana untuk area buy-nya sendiri, kalau misalnya dikasih ya, itu bisa dikasih di harga 1.100 sampai 1.080. Itu kalau dikasih ya. Cuman kalau misalnya teman-teman cenderung buy on breakout, mungkin tunggu breakout aja di 1170-1180. Itu dengan volume yang besar, itu kemungkinan berpotensi balik ke 1.300. Nah, mungkin itu aja ya dari saya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, atau mungkin tertarik ya menjadi klien atau mengikuti kelas saya, mungkin bisa chat aja Telegram saya dengan nomor 0811-888-4657. Oke, sampai jumpa ya di next video, dan sampai jumpa lagi.